Shalom, damai di hati, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah saat ini kita akan mendengarkan bersama dan mempelajari bersama perenungan pemberdayaan wanita kaum ibu Hunin, Opus 5 Ma, edisi 25 Februari sampai dengan 2 Maret 2024. Dalam kitab Markus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31 sampai Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-1. Dengan tema menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan, bukan kelemahan. Wanita kaum ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita saat ini merupakan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ia mengajar dan memberitahukan kepada para pengikutnya tentang keberadaan yang harus ditanggungnya. Apa yang kelak akan dialami oleh Tuhan Yesus mulai disampaikan kepada murid-muridnya, bahwa Yesus harus menanggung banyak penderitaan, bahkan mengalami penolakan dari imam-imam kepala dan ahli Taurat. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ia akan ditolak lalu dibunuh, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan menyatakan semua itu dengan terus terang, berbeda dengan sebelumnya saat Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan menyatakan kuasa-Nya yang menyembuhkan. Orang-orang yang tidak mungkin dipulihkan dapat dipulihkan, bahkan yang mati pun dapat dibangkitkan. Namun beberapa kali Tuhan malah menyuruh untuk tidak menyampaikan hal itu kepada siapapun berkaitan dengan penderitaan dan kematiannya. Tuhan Yesus secara terang-terangan memberitahukannya supaya murid-muridnya mengerti bahwa Yesus memang harus mengalami penderitaan, dibunuh, mati, dan dikuburkan, tapi akan mengalami kemenangan dengan kebangkitannya. Agar saat peristiwa itu terjadi, mereka ingat perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit, dan hal itu akan memberikan pengharapan bagi murid-muridnya untuk menanti mujizat yang akan terjadi. Wanita kaum ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang keadaan yang ia harus alami, salah satu muridnya, yaitu Petrus, yang mungkin masih merasa ganjal dengan apa yang disampaikan Yesus, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Memang tidak disampaikan di ayat Alkitab apa yang disampaikan oleh Petrus, tapi sepertinya Petrus mengatakan hal yang berbeda dengan maksud Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah kepada Petrus, bahkan dengan keras menegurnya. Enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Rupanya apa yang dikatakan Petrus merupakan bagian dari kuasa iblis atasnya. Selanjutnya, Tuhan mengajarkan murid-muridnya berkaitan dengan pengiringan adanya. 3 hal mendasar yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pertama, panggilan untuk mengikuti Yesus. Kedua, menyangkal diri. Dan ketiga, memikul salib. 3 in 1. 3 hal yang tidak dapat dipisahkan menjadi kesatuan yang utuh, yaitu mengikuti Yesus, menyangkal diri, dan memikul salib. Ada konsekuensi dari kesetiaan mengikuti Yesus. Ada pergumulan yang harus dihadapi, bahkan ada ancaman nyawa. Mengingatkan bahwa jika kita tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, jika kita takut mengakuinya di depan umum, Tuhan pun malu mengakuinya saat kemuliaan Tuhan dinyatakan kelak. Wanita kaum ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini memberi penguatan bagi kita dalam menghadapi realitas kehidupan sebagai orang percaya, bahwa mengikuti Tuhan adalah panggilan hidup yang harus dijalani dengan iman yang teguh, bertekun dan setia sampai mati. Menyangkal diri menunjuk kepada kesanggupan untuk melawan keinginan diri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, harus berkorban dengan pemberian diri yang sungguh pada kehendaknya, bahwa kehendaknya yang terjadi dan bukan keinginan kita. Dan memikul salib berarti siap menderita, menghadapi kenyataan sepahit apapun, harus mampu melewatinya. Bagaimana dengan kita ibu-ibu di dalam kita menghayati penderitaan dan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita?
Mari kita tetap taat dan setia. Pahit manis hidup pasti akan kita hadapi. Masalah pasti akan silih berganti datang. Air mata kesedihan sering menetes karena sakit hati dan pergumulan yang berat. Ketika kita setia, ketika kita taat, tapi cobaan dan masalah masih silih berganti seolah tidak ada habis-habisnya, maka ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita akan tetap setia atau dikalahkan oleh pergumulan? Ketika ujian iman datang, menjadi pilihan untuk setia atau tidak, tetap bertekun atau putus asa, tetap rajin atau berubah malas. Maka penting untuk menyangkal diri, untuk mampu mengendalikan semuanya, agar tidak bersungut-sungut dan tidak menolak Tuhan Yesus. Teruslah menjadi pribadi yang setia, tahan uji dan beriman teguh sekaligus. Walaupun banyak cobaan, jangan kalah karena pergumulan, tapi menangkan pergumulan dengan kesetiaan. Pikul salib dengan setia, menjadi istri, mama, ibu rumah tangga dengan pekerjaan dan pelayanan lainnya tentulah bukan hal yang mudah. Tanggung jawab yang berat dan besar, tapi bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan mudah menyerah, teruslah berperan positif semaksimal mungkin, terus semangat walau banyak tantangan. Peran kita yang positif akan mendapat pengaruh yang positif juga bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat. Jadi ikutlah Tuhan dengan setia, berusaha menyangkal diri, dan pikul salib dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.